Baik, perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030 dan di sini saya Direktur Informatika dan akan menjelaskan eh, pada praktikum yang ketujuh yaitu tentang summary ya, kesimpulan dari semua yang materi-materi yang dipelajari sebelumnya. Itu ada seperti linked list, double linked list, stack queue, binary search tree, heap, table dan graph. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan cepat saja karena ini merupakan sebuah summary atau kesimpulan. Nah, jadi linked list atau list linear adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang memiliki keterlurutan tertentu. Dan setiap elemennya terdiri dari dua bagian, yaitu informasi mengenai elemennya dan informasi mengenai elemen aksesorisnya ya. Nah, ilustrasinya ada di sini. Kemudian di sini ada single linked list adalah struktur data linear di mana setiap elemen atau node menunjukkan node berikutnya dalam berurutan. Nah, sedangkan untuk double linked list, nah, jenis linked list di mana setiap node memiliki dua referensi. Nah, ini dia kalau single linked list itu arah panahnya cuma satu aja itu. Tapi kalau double linked list arah panahnya bisa dua arah seperti itu ilustrasinya. Oke. Kemudian di sini ada append, nah, ada juga remove untuk menghapus yang terakhir ya. Ada juga prevent untuk menambah di awal. Ini juga ada kompleksitasnya big O 0 eh, kali satu. Ini juga untuk remove first atau hapus node pertama ini fungsinya untuk menghapus node paling depan ya dengan kompleksitas juga big O 0 kali satu. Oke. Ada juga get untuk mengambil data di indeks, ada juga set untuk mengubah data di indeks, dan ini ada juga insert ya, itu untuk menyisipkan node pada indeks tertentu. Nah, untuk kompleksitas yang ini big O 0 kali N ya. Ya, untuk remove ini kompleksitasnya sama juga big O 0 kali N. Nah, sama juga dengan reverse. Nah, untuk double linked list ini ada juga sama seperti yang link list yang pertama tadi. Oke. Nah, kemudian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang stack. Jadi stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO ya. Last in, first out. Artinya yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama untuk dikeluarkan. Nah, struktur ini hanya memungkinkan akses dari satu sisi, yaitu bagian atas aja, bagian top stacknya itu. Nah, ini dia push. Fungsi ini untuk menambahkan elemen baru ke dalam stack. Kemudian ada juga pop untuk menghapus elemen teratas dari stack. Oke, untuk queue, queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Artinya elemen yang pertama masuk adalah elemen yang pertama keluar. Operasi pada queue melibatkan penambahan elemen ke elemen belakang dan penghapusan elemen dari bagian depan. Nah, untuk fungsi enqueue, di sini ada fungsi enqueue yaitu menambahkan elemen. Untuk dequeue untuk menghapus elemen. Nah, kemudian ada juga binary search tree. Nah, binary search tree atau BST adalah salah satu struktur data yang terdiri dari node yang disusun sedemikian rupa, di mana setiap node memiliki panjang banyak dua anak left dan right. Dan struktur ini memudahkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data karena operasi-operasi yang dapat dilakukan dengan lebih efisien. Nah, di sini adalah untuk insert atau penyisipan ya. Jika nilai lebih kecil dari node saat ini, kita lanjutkan ke sub pohon kiri. Tapi jika nilai elemen lebih besar, kita lanjutkan ke sub pohon kanan. Nah, seperti itu dia. Kemudian ini ada konten atau pencarian. Ini akan dimulai dari root dan membandingkan nilai yang dicari dengan nilai pada node saat ini. Hmm. Oke, ada juga untuk delete, untuk penghapusan. Dan untuk hash table adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value. Cara kerjanya mirip dengan lemari loker. Ini sudah saya jelaskan juga pada praktikum yang sebelumnya ya. Diproses dengan hash untuk menentukan kotak tempat disimpan atau dicari. Jadi kita pasangkan kunci dengan lacinya gitu. Jadi setiap kita buka lacinya kita ambil aja kunci yang sudah kita tandai tadi seperti itu.
Oke, di sini juga ada hash method ya, fungsi hash. Ada juga untuk set untuk menyisipkan nilai, dan ada juga get untuk mengambil nilai, dan cache, cache ya, ambil sebuah kunci. Fungsi ini untuk mengambil daftar semua kunci dengan kompleksitas big O 0 kali n. Oke, untuk graf, graf adalah data yang terdiri dari sekumpulan titik atau vertex dan hubungan antar titik atau edge ya. Misalnya dalam jaringan sosial, vertex bisa diartikan sebagai orang dan edge bisa diartikan sebagai hubungan antar orang tersebut. Nah, kemudian di sini ada add vertex, ada juga add edge untuk menambahkan sebuah edge, dan untuk remove edge untuk menghapus edge ya. Remove vertex untuk menghapus vertex. Nah, oke, kemudian kita beralih ke heap. Jadi heap adalah suatu data berbentuk pohon linear biner yang berbentuk yang memenuhi sifat heap. Nah, kemudian ada min heap yaitu nilai paren lebih kecil dari anak pada anak karakternya. Kemudian kalau max heap itu nilai pada parennya lebih besar dari nilai pada anak-anaknya. Kemudian di sini ada helper method yaitu metode pembantu adalah metode tambahan yang digunakan untuk implementasi heap. Nah, untuk menjaga struktur heap itu tetap terjaga. Kemudian untuk insert untuk penyisipan seperti yang tadi lagi. Nah, oke, saya pikir sekian untuk eh, apa summary atau eh, jadi saya menjelaskannya dengan cepat dan singkat saja karena ini merupakan kesimpulan ya. Saya pikir seperti itu. Baik, karena dari semua ini praktikum ini sudah saya jelaskan, eh, maka penjelasan kali ini saya persingkat saja. Jadi cukup sekianlah penjelasan dari saya untuk praktikum ketujuh ini atas summary. Saya Glory Panjitan, sekian dan terima kasih.